Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran kita. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengenalan pola irama sederhana dari lagu anak-anak ya, dan memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Marilah kita mulai pembahasannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, yaitu mengenal pola irama sederhana dari lagu anak-anak. Marilah kita mulai pembahasannya ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada pembahasan di buku tema yang lalu, bahwa saat bernyanyi berarti kita mengeluarkan suara bernada ya. Sebuah lagu harus dinyanyikan dengan nada yang tepat dan harus memperhatikan ketukan nada serta panjang pendeknya nada ya, atau pola irama. Nah, berikut adalah pembagian ketukan nada dalam birama. Setiap ketukan atau tekanan nada pada lagu biasanya ada yang kuat dan ada yang lemah. Ketukan kuat berada di setiap awal birama ya, sedangkan ketukan lemah berada setelah ketukan kuat pada setiap birama. Nada bertambah lebih besar ya diberi ketukan kuat, sedangkan nada bertanda lebih kecil diberi ketukan lemah. Nah, sekarang perhatikan contoh di layar ya. Di sana ada judul Terima Kasih Ya Tuhan dengan pola irama 2/4. Perhatikan penggalan lagunya, yaitu di sana ada nada re ya dengan sair tas, setelah itu re di sair ka, mi di sair si, fa di sair sa ya, terus ada sol di sair yang, mi di sair mu ya, terus ada sol di sair tri sama fa di sair ma ya. Nah, berdasarkan tempat letaknya ya, maka dapat kita simpulkan bahwa re setelah itu adalah mi, sol dengan mi ya, merupakan ketukan yang kuat ya. Berikutnya kita masuk ke pembagian panjang dan pendeknya nada dalam birama ya, atau pola irama tadi. Panjang pendeknya nada bisa kita lihat pada rangkaian biramanya dan dapat dihitung dengan ketukan nada. Coba kalian perhatikan panjang pendek nada berikutnya. Di layar ada nada do ya, setelah itu ada nada sol, berikutnya ada nada re, dan yang terakhir adalah nada mi. Dimana nada do yang pertama itu merupakan satu ketukan ya. Berikutnya nada do, setelah itu ada nada tanda titik ya. Itu merupakan sama ya, sama dengan di depannya satu, maka dihitung 1,5. Dan nada sol itu merupakan nada setengah ketukan ya. Berikutnya nada re juga merupakan setengah ketukan, dan mi itu merupakan satu ketukan ya. Dan dapat kalian ingat bahwa ketika ada tanda garis di atas nada, berarti nada tersebut masing-masingnya bernilai setengah ya. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke pembagian pola irama ya, atau birama pada sebuah lagu. Ketukan dalam birama yang sering kita temukan yaitu antara lain birama 2/4, birama 3/4, birama 4/4, dan birama 6/8. Tapi 6/8 ini jarang sekali kita temukan ya. Nah, contoh biramanya yaitu antara lain ya. Yang pertama misalnya kita ambil contoh 2/4 ya. Birama 2/4, maka setiap biramanya terdapat 2 ketukan nada. Seperti di layar ada contohnya. Terus yang kedua adalah birama 3/4, maka masing-masing satu biramanya terdapat 3 ketukan nada. Sedangkan 4/4 ya, dalam satu biramanya terdapat 4 ketukan birama, seperti di layar ada contohnya. Perhatikan ketika ada garis di atas maka dihitung setengah ketukan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kedua ya, yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Silakan simak pembahasan berikut ini ya.
Saat kita pergi ke sekolah, kita akan bertemu dengan teman-teman yang pastinya berbeda-beda ya. Mungkin berbeda dari agama, daerah asal, suku, dan lain-lain ya. Walaupun berbeda, kita masih bisa bermain bersama, makan bersama di kantin, maupun belajar bersama dengan rukun ya. Nah, hal tersebut termasuk menunjukkan sikap persatuan di sekolah ya, ataupun di tempat bermain kita. Berikut ini adalah beberapa permainan yang menerapkan sikap persatuan ya di dalam keseharian ataupun di sekolah kita. Yang pertama adalah permainan balap bakyak ya, dimana dalam permainan ini akan melatih kita untuk tidak saling egois. Jadi permainan ini akan melatih kita ketika akan melangkahkan kaki ke kiri, maka semuanya akan ikut ke kiri ya sama-sama. Dan ketika akan melangkahkan kaki ke kanan, maka semuanya juga akan melangkahkan kaki kanan. Permainan yang berikutnya adalah gebokan batu ya, dimana dalam permainan ini ada yang menjaga atau sebagai penjaga batu ya, tumpukan batu. Terus ada yang menjadi pelempar ya, biasanya menggunakan bola ya. Nah, dalam permainan ini kekompakan si pelempar ya untuk mengenai batunya sangat dibutuhkan, dan si penjaga batu juga ketika kena maka harus melemparkan bola kepada si pelempar yang lain ya, agar menjadi penjaga batu selanjutnya. Permainan yang berikutnya adalah gobok sodor ya. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan permainan ini karena kita sering sekali melakukan permainannya. Nah, dimana si kelompok penjaga harus benar-benar menjaga lawannya yang lain agar tidak melewati garis yang sudah dibuat. Sedangkan yang menjadi lawannya harus bisa menghindari agar tidak tertangkap oleh si penjaga garis ya. Nah, berikut ini adalah beberapa perilaku yang menerapkan sikap persatuan di sekolah ya. Yang pertama adalah meminjamkan alat tulis kepada teman yang membutuhkan. Yang kedua, berbagi makanan kepada teman. Yang ketiga adalah saling menghormati pendapat saat berdiskusi. Nah, berikut ini adalah gambar ya saat berperilaku yang menunjukkan persatuan di sekolah ya. Seperti gambar yang sebelah kiri yaitu sedang berbagi makanan, dan yang sebelah kanan adalah saat melakukan diskusi harus saling menghormati pendapat orang lain atau teman kita. Nah, berikut ini adalah beberapa sikap persatuan ya yang diterapkan di dalam olahraga ya, ketika kalian olahraga. Yaitu yang pertama adalah rukun saat bermain, yang kedua adalah kompak dan sportif saat bermain, yang ketiga adalah tidak mau menang sendiri, dan yang keempat adalah kerjasama antar anggota kelompok ya. Sedangkan contoh olahraganya adalah seperti sepak bola ataupun bola voli ya, di mana masing-masing tim akan berusaha bekerja sama ya untuk memenangkan permainan tersebut, maka akan diuji sikap persatuannya. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah lagi pemahaman kita bersama ya tentang pengenalan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak dan memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.